Islam ini sempurna dari segi aspek apapun, maupun dari kehidupan dan yang lainnya ya. Sampai-sampai di dalam pembacaan kitab sucinya saja itu ada kaidah ilmu dan ada langgamnya atau lagunya gitu ya, ikhwan fillah. Nah, di sini ikhwan fillah, di video ini kita tahu ya, yang kemarin juga teman-teman kita dari seberang tentang syahadat ya mereka tiru. Terus untuk kata Allah di dalam Al-Quran mereka ambil. Terus kata Injil di dalam Al-Quran juga mereka pakai. Terus kata Rasul di dalam Al-Quran juga mereka pakai. Peristiwa Isra Mi'raj juga mereka ya tahu sendirilah ikhwan fillah. Belum lagi tentang azan yang mereka tiru seperti azan subuh yang beredar di video YouTube ya ikhwan fillah. Nah, di sini ikhwan fillah, selain hal itu, ternyata ada satu lagi yang mereka ambil, yaitu tentang murotal Al-Quran. Nah, kalau menurut saya ikhwan fillah, saya tidak banyak komentar tentang ini, tetapi saya ingin ikhwan fillah yang berkomentar ya. Mari kita lihat dulu videonya. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. Ikhwan fillah, saya hanya berkomentar sedikit ikhwan fillah. Apa itu? Plagiat. Hanya itu komentar saya. Mungkin ada komentar lain dari ikhwan fillah, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari saudara Yusuf. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu melakukan plagiat. Sepertinya Ustadz Yusuf ini sedang cacat logika. Bagaimana mungkin agama yang muncul awal melakukan plagiat kepada agama yang muncul terakhir? Tentunya yang asli dulu, baru ada yang palsu. Saudara Yusuf juga mengatakan bahwa orang Kristen melakukan plagiat, menggunakan kata Allah, menggunakan kata Injil, dan kata-kata yang lainnya. Sepertinya saudara Yusuf ini kurang piknik. Mari kita kasih dia paham. Dan yang memberi pemahaman ini bukan dari kita sendiri, tapi dari saudara Muslim yang ilmunya sudah tinggi dan mainnya sudah jauh. Tidak seperti Ustadz Yusuf yang kurang piknik. Oke teman-teman, kita mengambil sumber dari islami.co dan artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi yang judulnya Arab Kristen dan Injil Bahasa Arab. Di sana dikatakan sejumlah kaum muslim yang lugu di Indonesia sering berasumsi atau bahkan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa suci, atau bahkan menurut Ustadz Ucup bahasa surga. Tetapi pada saat yang sama, lucunya mereka mengkafirkan dan menerakakan Kristen dan Yahudi atau non-Muslim secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Arab Kristen dan Yahudi yang seperti kaum Muslim Arab juga menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkomunikasi? Tidak hanya itu, tata cara beribadah, misalnya kebaktian minggu, umat Kristen atau sahabat umat Yahudi, nama-nama tempat ibadah, sinagog dan gereja, dan kitab suci mereka juga menggunakan bahasa Arab. Foto di bawah ini hanyalah sekedar contoh. Kitab Perjanjian Baru umat Arab Kristen dan kitab Talmud umat Arab Yahudi yang ditulis dengan bahasa Arab. Seperti saya jelaskan dalam berbagai postingan sebelumnya, dunia Arab bukan melulu dunia Muslim. Di kawasan ini ada berjuta-juta masyarakat non-Muslim, Kristen, Yahudi, Yazidi, Bahai, Zarathustra, atau bahkan agnostik dan ateis. Data dari Liga Arab misalnya menyebutkan ada sekitar 20 juta warga Arab yang memeluk Kristen. Mereka tersebar di Lebanon, Palestina, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagainya. Masyarakat Arab Yahudi, meskipun tidak sebanyak umat Arab Kristen, juga ada di sini, seperti di Bahrain, Oman, Yaman, dan lain-lain.
Karena Arab adalah bahasa mereka, maka umat Arab Kristen dan Yahudi ini juga bertutur sapa dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Arab. Seperti kaum Muslim, mereka juga bilang, Allahu Akbar, Insya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah, Syafaka Allah. Lah, iya dong, pakai bahasa Arab. Masa mereka bilang sampurasun, sugeng enjing, selamat pagi, dan sebagainya? Sudah tentu bahasa Arab mereka jauh lebih fasih ketimbang para Arab KW yang genit, suka berantum-antum, dan berahli uti itu. Jadilah umat Islam yang cerdas dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Perbanyaklah turisme intelektual, supaya wawasan keagamaan dan keislaman kita semakin bergizi, sehingga diharapkan semakin toleran dalam bersikap dan bertindak di masyarakat yang menjebuk ini. Jangan cuma wisata rohani dan berfoto-foto di tempat-tempat suci melulu yang dibesar-besarkan. Jabal Dahran, Arab Saudi. Yang menulis artikel ini adalah Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Oke teman-teman, demikianlah artikel yang ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi. Semoga Saudara Yusuf lebih diperbanyak turisme intelektual supaya wawasan keagamannya dan keislamannya semakin bergizi. Itu menurut Bapak Sumanto Al-Qurtubi. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Saudara Yusuf. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.